Salam jumpa kembali saudara-saudara di dalam channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Terima kasih saudara sudah subscribe dan juga sudah bagikan linknya kepada sahabat, rekan, keluarga kita. Kali ini kita bertemu dalam program Yuk Belajar Agar Paham. Di pelajaran yang terakhir, di pelajaran sekolah sahabat kita satu kuartal ini, yang judulnya adalah Satu Langkah Iman. Inilah pelajaran ke-13 yang mengakhiri pelajaran kita sepanjang satu kuartal dengan tema besarnya, menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena saat ini kami sudah siap untuk belajar pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran yang terakhir, pelajaran ke-13. Urapi dengan Roh Kudus-Mu agar kami bertambah dalam iman, pemahaman kami akan kebenaran-Mu, dan bantu kami untuk mempraktekkannya. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat intinya dari pelajaran satu langkah iman ini adalah Filipi pasal 2 ayat 5-7. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ada 3 hal penting yang dicatatkan dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7. Yang pertama adalah Yesus mengosongkan dirinya. Dia adalah Allah seperti Bapa, tetapi dia mengosongkan dirinya. Yang kedua, dia mengosongkan dirinya, dia melepaskan kealahannya itu dan mengambil rupa seorang hamba. Lalu yang ketiga, dia mengambil rupa seorang hamba sama dengan manusia. Sama dengan saudara dan juga saya di sini. Yesus adalah Allah, dia bersama dengan Bapa sejak kekekalan, dia setara dengan Bapanya, tetapi dia, oleh karena kasihnya kepada manusia, maka dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan hidupnya ini bahkan mati dan bangkit dan naik ke dalam kerajaan sorga. Ada 3 tujuan Yesus datang ke dunia ini pertama sekali. Yang pertama adalah untuk mengungkapkan karakter kasih Bapa kepada manusia. Yang kedua, untuk memenangkan kembali kasih sayang umat manusia kepada Allah yang sudah hilang karena dosa. Yang ketiga, untuk menebus semua manusia. Harga penebusan yang Yesus lakukan itu sangatlah mahal dan manusia tidak bisa menghitung dan membayangkan. Namun ketika manusia nanti sudah berada di sorga dan berdiri di depan tahta Allah dan tahta Anak Domba dan melihat semua kekekalan yang dipersiapkan Allah bagi manusia, maka manusia akan melihat bahwa apa yang manusia sudah korbankan karena menerima mengikut Yesus Kristus, ternyata itu tidak ada artinya apa-apa. Manusia akan menyadari betapa besarnya, betapa luasnya, betapa dalamnya pengorbanan yang Yesus sudah lakukan untuk menebus manusia ini. Inilah sebuah pengorbanan demi keselamatan manusia yang berdosa. Mereka yang sudah diselamatkan juga harus melakukan pengorbanan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Saudara-saudaraku, kita ini menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus karena ada yang sudah berkorban, yaitu orang yang membawa Injil kepada kita. Orang yang membawa Injil kepada kita itu pun sudah menerima Injil, lalu dia bisa membagikan Injil kepada kita karena ada orang yang sudah berkorban kepada mereka untuk membawa Injil. Demikianlah seterusnya sampai nanti kita bertemu dengan Yesus sudah berkorban dan menawarkan Injil keselamatan itu kepada manusia. Menginjil menuntut pengorbanan. Yesus sudah berkorban. Orang lain sudah berkorban agar kita menerima Injil. Maka kita pun dituntut juga untuk berkorban. Yesus sudah berkorban, orang lain sudah berkorban, maka kita pun harus berkorban demi keselamatan umat-umat manusia.
Pelajaran yang pertama berjudul kasih pengorbanan diri Yesus. Ayatnya ada dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Rasul Paulus mendorong agar kita membiarkan, mengizinkan, dan memperbolehkan pikiran Kristus untuk tinggal di dalam pikiran kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah pikiran Kristus itu? Sehingga pikiran Kristus itu kita izinkan, kita perbolehkan untuk tinggal dalam pikiran kita. Pikiran Kristus adalah kasih dan pengorbanan demi manusia. Jadi kasih dan pengorbanan demi keselamatan manusia itu, ini yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Supaya kita juga punya kasih dan kerinduan untuk berkorban demi keselamatan manusia. Kristus yang setara dengan Bapa sejak kekekalan, memiliki hidup dalam dirinya sendiri, rela mengosongkan dirinya, rela melepaskan kealahannya itu, menjadi seperti manusia, sama dengan seorang manusia sebagai seorang hamba. Inilah pikiran Kristus itu. Berkorban. Dia mengorbankan kedudukannya, kemuliaannya, datang ke bumi ini, ke bumi yang berdosa ini, mencari yang hilang, dan menawarkan jalan keselamatan. Inilah pikiran yang harus dibiarkan ada dalam pikiran saudara dan juga pikiran saya. Mengikut Yesus berarti bahwa kita mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Kita melayani sebagaimana Dia melayani. Dan kita menolong sebagaimana Dia menolong. Ini juga termasuk mengizinkan Yesus melalui Roh Kudus-Nya untuk mengosongkan kita dari ambisi pribadi kita. Sebagaimana Yesus mengosongkan dirinya dari kealahannya, maka manusia pun harus bisa mengosongkan dirinya dari keinginan, dari ambisi dirinya, demi keselamatan orang lain. Semua pengorbanan yang dibuat di bumi ini tidak akan berarti jika nanti kita semua sudah berada di sorga, bersama-sama dengan mereka yang sudah menerima Injil, oleh karena usaha pengorbanan yang kita lakukan, membawa Injil kepada mereka semuanya. Dengan demikian, setelah kita menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita, yaitu kasih dan pengorbanan, maka sekarang kita tiba kepada panggilan komitmen. Ayatnya ada dalam Matius pasal 4 ayat 18-20 dan Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Matius, serta yang lainnya itu sudah beberapa waktu lamanya melihat, mendengarkan, dan menerima pekerjaan dan pengajaran yang Yesus sampaikan kepada orang banyak dan juga kepada mereka secara khusus. Mereka juga sudah mengikut Yesus. Namun murid-murid ini belum membuat satu komitmen kepada Yesus untuk menjadi pengikutnya yang sesungguhnya. Belum. Ya, mereka sudah ikut Yesus untuk beberapa waktunya. Mereka sudah lihat apa yang Yesus katakan. Mereka sudah apa yang Yesus buat. Mereka sudah melihat apa mujizat yang Yesus lakukan. Mereka sudah mendengar pekabaran-pekabaran dari Yesus. Tapi mereka belum membuat sebuah komitmen, bersedia meninggalkan hidup mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, lalu sepenuhnya mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, Yesus memanggil Petrus, Yohanes, Matius, dan ke-9 murid yang lainnya dengan satu kalimat sederhana. Tapi kalimat ini adalah kalimat panggilan untuk 100% memberikan diri mereka kepada Yesus. Panggilan komitmen. Yesus katakan demikian, "Mari ikutlah aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Para murid ini seketika langsung meninggalkan pekerjaan mereka. Ada yang menjadi nelayan, ada juga yang menjadi pemungut cukai, dan lain-lain sebagainya. Mereka menyadari bahwa Yesus sedang memanggil mereka bukan untuk pekerjaan biasa. Mereka punya pekerjaan, tetapi ketika Yesus katakan, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka memahami bahwa ini adalah pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan manusia seperti biasa. Mereka menyadari bahwa Yesus sedang memanggil mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih tinggi, bahkan tertinggi, yaitu menjala manusia, menyelamatkan manusia, menangkap manusia itu untuk dibawa kepada Yesus Kristus. Menjala manusia berarti menyampaikan kabar baik kepada dunia dan membawa orang-orang yang mereka sudah menerima kabar baik itu untuk datang kepada Yesus Kristus.
Tuhan mungkin tidak atau belum memanggil kita untuk meninggalkan pekerjaan kita sehari-hari, namun Tuhan memanggil kita untuk melakukan panggilan tertinggi, yaitu menyaksikan kebenaran kepada banyak orang. Kepada 12 murid, Yesus meminta mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka. Tetapi kepada kita sekarang mungkin belum. Tetapi Yesus tetap memanggil kita untuk melakukan pekerjaan yang tertinggi itu. Apa itu? Menjadi penjala manusia. Kita rindu untuk menjalani kehidupan ini dan menghasilkan sesuatu yang lebih berharga untuk tujuan yang lebih agung. Bukan sekedar hidup di dunia ini, tetapi untuk hidup lebih mulia di dalam kerajaan sorga. Pelajaran berikut adalah tentang Paulus, bejana pilihan Allah. Ayatnya dalam Kisah pasal yang ke-9, ayat yang ke-3 sampai 6, lalu ayat yang ke-10 sampai 20, Kisah 28 ayat 28 sampai 31 dan 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Paulus, bejana pilihan Allah. Paulus awalnya adalah seorang penganiaya umat-umat Tuhan. Dia adalah seorang yang membenci Yesus Kristus. Namun Allah justru memilih Paulus untuk suatu tugas khusus, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi secara khusus. Allah sering memanggil dan bekerja dengan orang-orang yang mungkin dianggap manusia mustahil untuk digunakan Allah sebagai penjala manusia. Namun bagi Tuhan justru itu satu kesempatan yang besar. Puji Tuhan, Paulus menyambut panggilan Yesus di perjalanan ke Damaskus itu untuk Paulus bertobat dan menerima panggilan Yesus menjadi penjala manusia. Paulus menyambut panggilan Tuhan padahal dia sedang dalam perjalanan bukan untuk memberitakan Injil, tetapi justru untuk menganiaya mereka yang menerima Injil dan juga yang sedang memberitakan Injil. Inti dari panggilan ini adalah jika mereka yang dipanggil itu berkomitmen menerima panggilan itu, maka kuasa Roh Kudus akan mengubah orang itu menjadi bejana di tangan Allah. Jadi Tuhan akan membentuk kita seperti bejana yang dibentuk oleh tukang si pembuat bejana. Dan Tuhan akan membentuk kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Sama seperti tukang bejana akan membentuk bejana itu sesuai dengan keinginan hatinya. Paulus membuktikan sambutannya kepada panggilan Yesus, komitmennya kepada panggilan Yesus, bukan hanya di awal pelayanannya, bukan hanya di tengah-tengah pelayanannya, namun sampai akhir pelayanannya. Kita tahu di Alkitab dicatat Paulus banyak mengalami aniaya, saudara-saudaraku. Dia banyak mengalami penderitaan, kesusahan, tetapi dia tetap setia kepada komitmennya untuk menerima panggilan Yesus sebagai penjala manusia sampai akhir kehidupannya. Paulus tetap setia dalam tugas pelayanannya meskipun dia menghadapi banyak tantangan, baik dari manusia, kuasa setan, dan juga aniaya. Perubahan hidup adalah kesaksian yang luar biasa yang dapat dibawakan kepada orang lain. Karena inilah kesaksian yang Paulus bawa kepada siapa saja yang dia temui. Bagaimana Allah sudah merubah hidupnya dari seorang yang menganiaya umat-umat Tuhan, menganiaya yang memberitakan Injil, menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Sekarang justru dia menjadi penjala manusia, pembawa berita Injil kepada orang lain. Tuntutan kasih. Pelajaran kita yang berikut. Ayatnya dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 dan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Allah mengasihi manusia sejak awal dan sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi manusia. Itu sebabnya Tuhan segera menyediakan solusi keselamatan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Kasih Allah ini adalah sebuah komitmen dalam diri Allah dan yang diwujudkan dalam tindakan, yaitu menyediakan kebutuhan manusia, baik secara jasmani, terlebih rohani, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi Allah sudah tunjukkan bahwa dia memegang komitmennya. Dia mengasihi manusia bukan saja ketika manusia itu diciptakan, tetapi terlebih ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa.
Allah yang datang ke Taman Eden untuk menemui Adam dan Hawa. Adam dan Hawa justru bersembunyi di Taman Eden karena takut melihat Allah. Lalu Allah menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa dengan pakaian kulit binatang yang Allah buat untuk mereka. Sekarang, bagaimana dengan kasih yang kita miliki? Karena kasih itu, pikiran Kristus yang tadi yang kita sudah taruh di dalam pikiran kita ini, kasih dan berkorban itu harus dipraktekkan juga. Tidak bisa sekedar ditaruh di dalam pikiran kita. Maka itu juga harus dilaksanakan di dalam kehidupan. Kasih Kristus itulah yang sudah diterima dan mendorong bahkan memaksa umatnya untuk membagikan kasih Yesus pada orang lain melalui membawa Injil ini kepada mereka yang belum memiliki kepastian hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Tuhan mengundang kita bukan sekedar menyerahkan harta kita, waktu kita, talenta kita. Namun Tuhan meminta kita untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Petrus dicatat di Alkitab, dia menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan Petrus bersumpah serapah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Yesus mengampuni Petrus karena Petrus bertobat. Namun dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai 19, Yesus kembali ingin meyakinkan Petrus apakah Petrus benar-benar sudah bertobat atau tidak. 3 kali Petrus menyangkal Yesus, 3 kali pula dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus benar-benar mengasihi dia. 2 kali Petrus menjawab ya. Tetapi yang terakhir, Petrus menjawab bahwa Tuhan mengetahui isi hati Petrus. Dia mengasihi Yesus Kristus. 3 kali Yesus berkata kepada Petrus bahwa jika memang Petrus benar-benar mengasihi Yesus, maka Yesus memerintahkan Petrus untuk mengembalakan domba-domba milik Tuhan. 3 kali Yesus meminta Petrus untuk menunjukkan komitmennya seumur hidupnya untuk menjadi penjala manusia dan menjaga manusia-manusia itu agar mereka tetap berada di dalam kandang Tuhan. Petrus pernah gagal, saudaraku. Namun kasih Yesus tidak berhenti untuk menjangkau Petrus. Yesus belum selesai dengan Petrus. Masih ada pekerjaan besar yang Petrus harus lakukan jika Petrus datang bertobat kepada Yesus Kristus. Terakhir, komitmen kasih. Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Segala pelayanan yang kita berikan kepada Yesus Kristus melalui karunia rohani yang telah kita terima haruslah didasarkan pada komitmen kasih. Karena kasih Kristus yang mendorong kita. Karena kasih Kristus yang memaksa kita untuk kita membagikan kasih ini kepada orang lain. Yesus memastikan kasih ini ada pada diri Petrus. Itu sebabnya dalam kisah tadi, Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19, Yesus menanyakan sampai 3 kali kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Yesus atau tidak. Petrus 3 kali menjawab bahwa dia benar-benar mengasihi Yesus. Akhirnya Yesus menyampaikan perintah kepada Petrus bahwa harga mengikut Yesus adalah menggembalakan domba-domba milik kepunyaan Tuhan. Menggembalakan domba-domba milik kepunyaan Tuhan itu butuh pengorbanan, saudara-saudara. Itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang sederhana. Butuh pengorbanan. Dan itulah yang diminta oleh Yesus dari Petrus. Komitmen kasih Petrus kepada Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta, Petrus akan melihat ribuan orang bertobat. Dia akan melakukan banyak mukjizat dan memuliakan Yesus di hadapan banyak orang. Petrus harus berkorban untuk mendapatkan sukacita yang Yesus sediakan. Dan ketika Petrus melihat ribuan orang bertobat, banyak orang yang disembuhkan oleh Petrus, maka sukacita yang luar biasa ada di dalam hati Petrus sendiri. Petrus harus berkorban untuk melihat sukacita itu. Saudara-saudara, ketika kita membawakan Injil kepada orang lain,
Mungkin ada pengorbanan yang harus kita lakukan, waktu, tenaga, mungkin sampai sakit fisik kita ini, mungkin sampai dianiaya kita. Tetapi ketika orang yang kita bawa Injil kepadanya bertobat, maka semua pengorbanan itu, rasa sakit itu lenyap seketika dan digantikan oleh sukacita. Sesungguhnya tidak ada manusia yang manusia korbankan, baik itu waktu dan harta, yang sia-sia. Tidak ada. Mengapa? Karena semua itu akan tergantikan ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga. Sukacita berada di sorga selama-lamanya tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah kita lakukan selama kita hidupnya ini. Oleh karena mengikut Tuhan, oleh karena mempertahankan iman kita, dan oleh karena membawa Injil ini kepada orang lain. Sukacita inilah yang mengubah kasih menjadi tindakan dan mengubah niat menjadi komitmen. Kasih bagus, komitmen bagus, tetapi kasih tambah tindakan, komitmen tanpa tindakan, maka itu adalah teori saja. Kesimpulan dari pelajaran kita ini, saya berikan ada beberapa di sini, paling tidak ada 6 saya catatkan. Yang pertama adalah, gereja dan pemimpin gereja harus membuat perencanaan yang matang dalam pelayanan dan penginjilan. Yang kedua, gereja dan pemimpin gereja harus menemukan cara dan sarana yang tepat dalam melaksanakan pelayanan dalam penginjilan. Yang ketiga, gereja dan pemimpin gereja harus menyiapkan studi kasus untuk menempatkan para anggota jemaat dalam pelayanan dan penginjilan sesuai dengan talenta dan karunia yang mereka dapatkan. Yang keempat, di setiap jemaat, Tuhan telah mengaruniakan karunia-Nya untuk menolong jemaat dalam pertumbuhan dan pelayanan serta penginjilan. Yang kelima, perlu adanya kerjasama yang baik dari semua anggota dengan karunia yang mereka miliki, sehingga dapat mengembangkan pelayanan dan penginjilan di dalam jemaat. Dan terakhir, kesimpulan kita adalah perlu adanya pelatihan-pelatihan di jemaat agar jemaat bisa mengembangkan karunia-karunia yang diterima dari Tuhan. Inilah pelajaran kita yang terakhir sebagai kesimpulan dari semua pelajaran kita sebanyak 13 pelajaran sepanjang kuartal yang ketiga tahun 2020 ini. Saudara-saudaraku, mari kita berpartisipasi di dalam menginjil, membangun persahabatan dengan orang lain agar orang lain boleh melihat Yesus Kristus dalam hidup kita. Pada saat yang sama, orang lain boleh mendengar tentang Yesus Kristus melalui apa yang kita sampaikan, yaitu kabar Injil. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jangan lupa, mohon bantu subscribe dan bagikan link ini agar banyak lagi orang yang terberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami sudah selesaikan pelajaran kami untuk 1 kuartal ini, bagaimana kami membangun persahabatan dengan orang lain untuk meneruskan misi Tuhan Yesus di atas dunia ini, membawa Injil kepada banyak orang, sehingga lebih banyak orang lagi akan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, termasuk kami semua, saudara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati sahabat, rekan, saudara yang sudah setia mengikuti pelajaran di channel YouTube Milton Pardosi Ministry, agar mereka ditambahkan iman percaya mereka, dan mereka pun dibantu oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk mempraktekkan pelajaran-pelajaran yang mereka sudah terima. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati kita semua.